pada waktu saya jadi ketua IK Teknik ini kan ada artinya kebersamaan lah. Oke, udahlah ya, kita nunjuk Mas Lukman. Nah, setuju. Nah, karena beda IK Teknik ini beda dengan IK fakultas lain. Bedanya itu apa? Hai viewers, kembali lagi kita di IK Tech Side, podcast yang membuka wawasan kita tentang dunia teknik sipil yang bukan hanya tentang konstruksi baja, beton, dan sejenisnya. Nah, kali ini bersama saya Panggih Laras, alumni teknik sipil tahun 2016. Kali ini kita kedatangan tamu spesial di episode kali ini. Beliau adalah Mas Lukman Hidayat, teknik sipil alumni 83, ya betul. Selamat datang ya, Mas Lukman. Makasih undangannya. Luar biasa ini. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat gitu ya. Senang sekali sih Mas Lukman akhirnya bisa hadir di podcast kali ini nih. Yeah. Ngomong-ngomong nih ya, Mas Lukman kan angkatan 83 nih ya. Betul. Nah, teknik sipil. Teknik sipil angkatan 83. Saya angkatan 16 nih, kan jauh banget nih perbedaannya gitu ya. Nah, kira-kira bolehlah diceritakan sedikit memori perkuliahan zaman dulu gitu. Siapa tahu ada sesuatu yang masih teringat gitu ya, memorable. Ya, saya masuk Undip tahun 1983. Iya. Berapa puluh tahun yang lalu berarti ya. Udah berapa? 40 tahun ya. Iya. Lama. Ya, jadi 40 lebih. Ya, sebagian masih ingat, sebagian mungkin juga. Tetapi kuliah itu selalu bersama dengan satu angkatan itu awal-awal ya kan. Itu 110-an lah gitu ya, mahasiswa gitu ya. Ceweknya berapa tuh dulu tuh? Kan sipil kan terkenal ceweknya dulu, dikit tuh Mas. Ceweknya mungkin ya sekitar 9-10-an. Saya lupa persisnya. Iya, iya. Sebenarnya nama-namanya hafal, tapi kalau dihitung antara 9-10 lah. Jadi yang lain laki-laki semua gitu ya. Karena kita orang kampung deh, saya kan aslinya di Cepu. Jadi saya kos di Semarang gitu ya. Awalnya di jalan Kampung Kali itu, karena kampus saya itu dulu di lebih sering di Jalan Mataram. Dulu kampusnya ya? Ya, itu kampus istilahnya perjuangan lah. Perjuangan. Itu dekat gedung Beskop. Terus kuliahnya ya biasa, beda kalau sekarang melihat kampus-kampus yang sekarang ya gitu. Beda, kampusnya kampus biasa. Nah, terus juga nggak mencerminkan kampus lah gitu ya. Kalau sekarang gitu kita. Tapi waktu itu kan memang semangat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sehingga ya kita ikutin aja gitu kampus. Nah, sesekali kampusnya di di peleburan gitu ya. Sesekali beberapa, itu pun juga kampus hanya yang teknik itu kebetulan juga kayak kalau sekarang itu mungkin juga kayak masih bangunan biasa lah gitu loh ya. Nggak ngalamin sih saya di peleburan sih, udah di Tembalang sekarang kampusnya. Ya, sekarang kan udah bagus di Tembalang. Dulu ya, saya belum pernah ngalami di kuliah di Tembalang. Oke. Makanya berbeda banget gitu ya. Kira-kira dari seluruh gitu ya kejadian atau kegiatan gitu saat kuliah di tahun 83 dulu, yang paling berkesan tuh apa? Yang masih teringat sampai saat ini? Yang paling berkesan ya? Iya. Buat saya atau buat apa? Iya, buat Mas Lukman sendiri. Iya, buat saya. Jadi saya ini dulu aktif di kemahasiswaan. BEM gitu sekarang. Iya, saya kebetulan di teknik. Ya, dulu saya aktif bersama sebagian teman-teman dari arsitek, sebagian teman-teman sipil. Saya sebagian dari elektro juga. Ya, saya sebagai senat di Fakultas Teknik Undip. Oh, senat. Ya. Oke. Selain senat mungkin ada
organisasi lain yang join gitu Mas? Kalau itu saya sebagai kepanitiaan sering, ya kepanitiaan mulai dari saya masuk, terus sampai saya kuliah kerja lapangan, sampai KKN itu aktif terus ya, memang orangnya aktif ya dari kuliah gitu. Ya, jadi saya aktif waktu di Senat pun juga beberapa kali itu keluar Jawa, keluar Semarang untuk ya bertukar pikiran dengan mahasiswa-mahasiswa. Waktu itu ada yang dari ITB, dari UI, dari Universitas Mula Warman, dari Manado juga. Ya kita udah dari Surabaya udah keliling dulu, zaman dulu. Banyak ya sebenarnya perjalanannya. Lalu dari banyaknya aktivitas saat kuliah Mas Lukman itu, apakah sangat mempengaruhi dalam perjalanan karirnya nih? Boleh diceritain tuh? Kalau tentu ya, jadi kan tidak ujuk-ujuk ya bahasa Jawanya itu ya. Tapi tentu bahwa bagaimana kita sekarang ini kan juga tergantung dahulunya bagaimana. Iya betul. Ya. Jadi misalkan dari proses kita tentu didikan orang tua, kemudian kita SD, SMP, SMA, mahasiswa bagaimana, terus kemudian kerja, bagaimana proses kerja sampai saya meniti karir di PP dari masuk tahun 90 awal sampai kemudian saya terakhir jabatan saya adalah sebagai direktur utama. Wah luar biasa ya. Berarti dari awal meniti sampai jadi direktur utama gitu. Di tahun berapa itu Mas? Alhamdulillah lah. Jadi ya hampir 8 tahun lah kira-kira saya menjadi direktur dan direktur utama. Luar biasa nih. Nih berarti kalau boleh diceritakan gitu ya, memang organisasi dan keaktifan di kuliah itu mempengaruhi jauh ya pada saat kita di dunia bekerja gitu. Tentu itu sebagai bekal lah gitu. Bekal, oke. Ya mungkin kan sekarang buat mahasiswa sekarang gitu ya, biar semangat gitu kan. Kuliah itu tuh nggak hanya tentang nilai berarti ya, juga ada banyak soft skill yang bisa dikembangkan gitu, benar ya Mas? Memang kerja sekarang sama-sama dikonstruksi, sama waktu saya masih masuk sama sekarang memang juga cara anunya beda gitu ya. Bedanya tuh? Ya artinya kalau pekerjaannya memang tidak beda, tapi caranya yang beda. Oh ya, gitu. Mungkin karena dulu teknologi, IT, perkembangan itu udah beda. Gitu ya. Zaman saya kayaknya saya belum punya handphone dulu kerja pertama. Masih? Ya. Oh masih apa? Surat-suratan berarti? Ya mungkin dulu ditelepon biasa ya selama-lama kan ada namanya itu pager terus BlackBerry terus baru handphone itu dulu juga. Ya kalau ketemu di kantor ngomong, kalau nggak telepon di telepon umum itu kan. Beda banget ya. Sekarang kan sudah smartphone gitu, udah jauh. Jadi kalau kita dulu ya kerja itu nyari supplier, telepon nggak diangkat-angkat. Nah sekarang kan orangnya langsung kita telepon. Kalau in charge personnya, kalau dulu kan kita telepon ke kantornya dulu. Mau nyari ini. Oh ya Pak, nanti kita sampaikan Pak ya. Belum ketemu, cari lagi orangnya belum datang Pak. Gitu. Kalau sekarang orangnya di mana kita telepon, ya Pak nanti Pak lah, kan beda. Jadi artinya cara kerja itu sudah beda. Dulu kita kalau di proyek itu ya tidur di proyek itu udah biasa. Gitu ya. Sekarang masih nggak tuh Pak? Kira-kira akhir-akhir ini kira-kira sebelum. Ya kalau sekarang mungkin ada tapi nggak sebanyak dulu. Kalau dulu kan saya engineer itu juga nginep di proyek, tidur sampai pagi. Saya kan beberapa pulang dulu zaman dulu naik bis ke Bablasan itu balik itu. Karena saking capeknya gitu ya. Sampai ke Bablasan jadi ketiduran di bis. Terus berhentinya ke Bablasan sampai di Pol itu terus balik lagi naik angkot lagi gitu. Nah itu suka duka ya bekerja di dunia konstruksi ya. Tapi ngomong-ngomong dulu kalau di zaman saya gitu ya ada kaderisasi gitu di teknik kan pasti mahasiswa teknik tuh tahu lah. Nah kira-kira di zaman dulu ada juga gak tuh Mas kaderisasi gitu pada saat kuliah? Ya tentu ada, kita kan suka membuka pelatihan, manajemen, pelatihan kepemimpinan, pelatihan jurnalistik, itu ada selalu dulu ada. Ya. Itu kita buka dan kita
bagaimana cara menulis populer gitu ya. Cara menulis populer, kepemimpinan, bagaimana teori-teori kepemimpinan dasar. Itu ada dulu. Ada dulu. Memang itu kan bentuk kaderisasi untuk mahasiswa yang ada di bawah kita. Ya luas ya, nggak hanya tentang perkuliahan aja, memang banyak manfaatnya sih untuk kaderisasi ini mahasiswa. Nah, ngomongin tentang karir lagi nih, tadi kan Mas Lukman sempat menyebutkan bahwa menjadi direktur utama di PP gitu ya. Ada juga nih Mas Lukman pernah menjabat sebagai ketua IKA Teknik. Dan sebelumnya pernah jadi ketua IKA Teksi ya gitu. Ketua-ketua, terus ini tahun berapa aja nih? Boleh dijelasin singkat dulu. Kalau saya IKA Teksi ini kan ketua IKA Teksi, ketua umumnya itu dari tahun 2017 sampai 2022. Terus kemarin dari tahun 2002 akhir sampai harusnya memang sampai 2017, tapi karena waktu itu Fakultas Teknik IKA Teknik baru kita bentuk, jadi kita minta kepada IKA Undip dan teman-teman kepada Pak Dekan juga, kita 1,5 tahun aja pengurusan kita, karena kita ingin membentuk pengurus IKA Teknik yang berikutnya ini yang punya legitimasi yang lebih kuat lah gitu ya. Artinya pada waktu itu kan hanya pada waktu saya jadi ketua IKA Teknik ini kan ada artinya kebersamaan lah. Oke, udahlah ya, kita nunjuk Mas Lukman. Nah, setuju. Nah, karena beda IKA Teknik ini beda dengan IKA fakultas lain. Bedanya itu apa? Nah, kalau IKA Teknik itu IKA teknik sipil, IKA Teksi, IKA kimia, IKA arsitek, IKA kapal, IKA elektro, mesin, itu udah berdiri sendiri, udah kuat. Karena apa? Pada waktu kuliah itu langsung misah. Jadi kalau Mbak Laras itu kuliah di sipil, udah langsung kuliah sipil sendiri. Arsitek sendiri. Kimia sendiri. Tapi kalau di fakultas hukum kan bareng, baru mecah nanti di terakhir. Di ekonomi juga gitu kan bareng, FISIP juga bareng. Jadi artinya beda. Jadi mereka fakultasnya kuat, nah, jurusannya baru dibagi di belakangan. Kalau kita dari belakang, jurusannya dari awal udah dijuruskan, fakultasnya di atas. Nah, mereka jadi kalau mereka kan masuk di fakultasnya baru pecah. Kalau kita masuk di fakultas langsung dipecat, gitu loh. Mereka nantinya dipecah lah. Jadi kita memang jadi beda. IKA Teknik sama IKA Ekonomi itu beda. Makanya kami ini membentuk IKA Teknik itu bagaimana tidak tumpang tindih dengan IKA jurusan. Gitu. Jadi jangan sampai kita ngajakan acara sama duplikasi, jadi kan jadi nggak efektif dan tidak biayanya juga mubadir gitu ya. Jadi kita bagaimana kita menjadi koordinator, bagaimana kita ingin membuat database yang lebih baik, bagaimana kita nanti apa yang tidak dilakukan kita akan lakukan, misalkan semacam nanti lah ke sosialnya gitu. Terus bagaimana komunitas sifatnya kan nanti di fakultas itu kalau sepeda cycling itu kan lebih banyak. Nah, golf lebih banyak. Di komunitas mungkin yang lain misalkan tenis tenis itu akan kita adakan di fakultas, karena kalau di jurusan kan lebih sedikit gitu. Nah, nanti seperti itu yang akan kita, dan kita pun lagi mencoba bagaimana pemilihan ketua umum IKA Teknik yang ke depan. Ini sedang kita rancang dan sedang kita bicarakan, karena kita sekarang mungkin bulan-bulan ini sedang menyelesaikan akte daripada IKA Teknik. Ada aktenya juga? Ada akte. Jadi kita sudah membentuk akte karena supaya punya legalitas gitu, anggaran dasar, anggaran rumah tangga ada dan sudah kita bentuk.
Nah ini nanti yang kita pakai sebagai dasar kita untuk pemilihan ketua umum IKA Teknik ke depan. Kedepannya. Ya. Ngomong-ngomong di belakang kita sudah ada logo IKA Teknik Undip nih, Mas Lukman. Ini kira-kira bisa dijelaskan filosofi dari atau makna dari logo ini? Ya, kalau sebetulnya sederhana ya, logo ini kan ada kayak semacam chain gitu ya, chain gitu ya. Nah, di dalamnya adalah bentuk daripada kampus Undip itu ya, logo daripada kampus Undip yang siluet itu ya. Nah, terus kemudian kita tulis ada tulisan IKA Teknik Undip, itu menggambarkan dari beberapa jurusan. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Padahal sebetulnya di jurusannya itu ada 12. Nah, tapi karena ini 8 ini tidak hanya mewakili lah gitu ya, mewakili bahwa itu ada kumpulan dari beberapa jurusan, IKA jurusan menjadi IKA fakultas. Nah, kira-kira nih IKA Teknik ini kan dibentuknya kan belakangan gitu ya Mas ya daripada IKA-IKA yang lain gitu ya. Nah, itu karena apa tuh kira-kira baru dibentuk belakangan gitu? Padahal kan dijelaskan kuat gitu. Sebetulnya ya kalau kita lihat statuta daripada Universitas Diponegoro yang dalam bentuk peraturan pemerintah itu memang yang diatur adalah IKA Teknik, bukan IKA fakultas. Jadi dalam hal ini adalah IKA Teknik. Sehingga IKA Teknik itu suatu keharusan harus dibentuk. Karena nanti kalau ada pemilihan yang di atasnya, misalkan pemilihan IKA Undip gitu ya, itu IKA Teknik yang harus mewakili, bukan IKA Sipil, IKA Arsitek ataupun lain gitu loh ya. Jadi itu yang mewakili gitu. Ini salah satu foto dokumentasi pengukuhan IKA Teknik Undip tapi ya. Iya, itu 27 November 2022. Oke, akhir tahun. Itu sih salah satu kegiatannya di mana boleh kalau dikasih tahu Mas ini, lokasinya? Kalau nggak salah ini di kantornya Hutama Karya ini. Pada waktu itu kita ada di sana. Ini struktur organisasinya ya? Ya, memang ini struktur organisasi kita udah bentuk. Memang sekarang yang sedang kita susun itu adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kebetulan kita juga sedang menyusun nanti database. Database alumni kah? Atau database karena alumni? Kita mencoba kan ke jurusan-jurusan ini kan mungkin keterbatasan juga kalau ini bisa digunakan untuk seluruh jurusan. Jadi, satu program, satu platform bisa digunakan. Kalau jurusan bikin kan mungkin akan banyak, jadi mungkin lebih nggak efisien. Jadi kita coba bikin satu. Nanti untuk database ini sebetulnya udah hampir selesai. Hanya kemarin kalau saya mudah-mudahan dalam bulan ini juga selesai lah. Oh, kira-kira nih program unggulannya dari IKA Teknik itu apa, Mas Lukman? Bisa dijelaskan? Kalau sebetulnya IKA Teknik ini saat ini belum punya program unggulan, karena program unggulannya adalah melaksanakan pemilihan ketua yang baru yang lebih mempunyai yang lebih lebih demokrasi gitu. Demokrasi ya. Lebih demokrasi supaya lebih baik, karena waktu kemarin kan saya dipilih tidak dengan demokrasi, karena saya dipilih hanya karena kesepakatan hari pertama, semua pada sepakat, teman-teman dari IKA jurusan sepakat, kemudian disahkan Pak Dekan dan disahkan oleh Ketua IKA Undip yang lama. Oh gitu. Ya. Nah ini dari dokumentasi lain, ini kira-kira kegiatan apa nih yang kita memang foto ini? Ini kelihatannya kita habis rapat lah. Ya kita habis rapat, terus kemudian kita menggunakan ruangan di restoran gitu ya. Terus ini hasilnya ini kalau nggak salah dalam waktu penyusunan pengurus. IKA Teknik ya. Lah ini apa nih? Kalau ini kita acara alumni yang diadakan oleh kampus Undip, dalam hal ini adalah Fakultas Teknik. Di Semarang berarti ya? Iya, ini kita ke Semarang.
Ini kira tahun lalu ini 2023. Ya. Oke. Ada yang lain mungkin ini juga. Oh nih. Ya, ini sama. Mas Lukman apa mengisi atau? Ya, kita diminta mengisi IK Teknik gitu loh, menyampaikan program kerja IK Teknik. Oh, oke. Ini juga ya. Ya, ini bersama Mas Agung, Mas Dekan. Ya, ada yang lah. Nah, ini ya. Berarti kan kembali lagi ke kampus gitu ya. Ada berasa historical memorinya nggak tuh waktu balik ke kampus? Ada, tapi kamusnya beda. Iya. Ini di Tembalang ya. Beda server gitu. Saya merasa nggak punya kampus. Kenapa bisa gitu? Tempat saya kuliah dulu udah nggak ada. udah jadi beda bangunan atau udah hilang ludes gitu bangunannya? Saya nggak tahu ya, yang jelas nggak ada. Apakah itu karena mungkin dulu bukan punyanya Undip, punyanya Pemda, udah difungsikan lain, saya nggak tahu ya. Tapi beberapa tahun yang lalu itu sudah bukan jadi kampus lagi. Jadi saya pernah ada acara olahraga bersama IK Teksi jalan itu, engineer jalan itu kampus itu udah nggak ada. Udah hilang gitu, makanya nggak relate ya kalau ke Tembalang gitu ya. Ya kali ya, sebetulnya akhirnya kita balik kampus aja lah, tapi mau nostalgia di kampusnya itu kok kampusnya beda. Benar-benar nggak bisa nostalgia gitu. Yeah. Nah, baik lagi ke IK Teknik ya. Yeah. Untuk keanggotaannya itu kira-kira apakah perorangan atau IK jurusan yang di FT? Lalu tadi juga sudah dijelaskan ya strukturnya gitu. Yeah, untuk keanggotaan. Sebetulnya keanggotaannya adalah semua alumni Fakultas Teknik adalah anggota IK Teknik. Berarti bisa dibilang ketika kita resmi menjadi alumni Teknik Sipil Undip gitu ya, katakanlah, kita berarti langsung otomatis nih jadi anggota IK Teknik gitu Mas. Ya, memang betul. Jadi yang paling sulit itu di dalam organisasi ini adalah bagaimana database alumni. Betul. Ya, khususnya kita alumni ya. Nah, kita bagaimana sekarang menyusun database alumni yang ada. Terus bagaimana juga ke depan alumni yang baru itu otomatis bisa masuk ke dalam sistem ini tadi. Jadi nggak terus ditanyain, Mbak, kita cegat di pinggir jalan, daftar dong, daftar. Nah, enggak. Jadi bagaimana kita kayak orang bagi flyer dong. Ya, bagaimana kita buat sistem ke depan kerjasama dengan kampus, Undip, dalam hal ini dengan teknik. Apakah kita berbagi nanti bagaimana gitu ya. Jadi kita otomatis dia akan menjadi bagian daripada anggota IK Teknik yang baru-baru ini. Jadi sehingga database kita itu lengkap. Gitu. Iya, nanti kita bisa mencari yang angkatan misalkan teknik itu terdiri dari arsitek, elektro dan sebagainya, itu kita cari, ada. Dan suatu saat kita misalkan nanti kerja katakanlah di luar Jawa atau di mana, kita perlu ingat bahwa kita punya teman di sana dan dia punya keahlian ini, kita perlukan. Kita bisa search, dapat dari situ nomor kontaknya, kita bisa hubungin, Mas ada di sini ya saya lagi ada mau kerja di sini, bisa bantu saya nggak gini lah, itu bisa. Nah kira-kira dari database alumni ini, apakah dari IK Teknik itu berencana untuk membuat semacam platform gitu ya untuk menyimpan gitu? Namanya The Teknik. The Teknik, ada juga nih The Teknik. Ini insya Allah nanti bersama dengan itu kita launching dengan pemilihan ketua baru, karena ini udah selesai. Oke. Berarti nanti isinya database alumni gitu ya, yang nanti juga insya Allah bisa memberikan benefit gitu ya untuk alumni-alumni yang baru. Biasanya kan cari kerja gitu Mas Lukman. Memang ini kendala ya buat, termasuk saya lihat di IK Undip, dulu di IK Teksi, bahkan di diskusi dengan IK jurusan lain itu juga alumni ya hanya di data. Tapi bagaimana platform kita akan membuat member atau anggota itu anggota aktif. Jadi ngisi sendiri, bisa monitor sendiri, ngisi datanya, handphonenya, emailnya, dia punya bisa login. Nah, sehingga kita juga tahu kalau dia nomornya diganti, kalau nomornya emailnya diganti, berubah. Nah, kalau anggotanya kita yang tulis, kita nyatet, berubah. Habis itu kita hubungi, nggak ada. Nah ini juga kita harus menggunakan dua cara memang. Kalau untuk yang senior yang sudah usianya 70 ke atas,
itu kan mungkin ya mohon maaf nih ya, ada yang masih bisa tapi ada sebagian gaptek. Nah ini kita coba bantu ngisi gitu loh. Oke. Tapi kalau yang usianya di bawah 70 seperti masih 60-an gitu mungkin masih lancar lah gitu loh, masih bisa lah. Selain itu ya, kira-kira ada benefit tersendiri nggak sih ketika kita tergabung atau aktif menjadi anggota Ikateknik gitu sendiri? Ya tentu anggota ini kan, pengurus ini kan bagaimana bisa memfasilitasi anggota gitu ya. Nah terus kemudian kita juga bagaimana bisa mengkolaborasikan anggota atau ikatan alumni teknik ini dengan kampus. Dan bagaimana kita juga nanti bisa menghubungkan antara mahasiswa di teknik itu dengan alumni di teknik gitu. Apakah nanti bisa dengan jurusannya ataukah mungkin kan bisa jadi suatu saat gini. Saya sampaikan ke teman-teman di beberapa jurusan bahwa kita kadang-kadang ngadain seminar ya. Seminar itu bisa jadi seminar yang sifatnya general. Seperti kalau kita bikin smart city, kan nggak bisa kita bilang hanya orang arsitek sama orang teknik sipil. Kan di situ banyak melibatkan orang elektro, orang mesin, planologi, ya kemudian geodesi, bidang kemudian tata kota ya tadi planologi ya, tata kota dan sebagainya. Itu artinya bahwa kalau kita mau adain seminar kan berarti nggak terus itu seminarnya diadakan oleh jurusan arsitek, enggak, lebih baik ke sini karena terdiri dari beberapa disiplin ilmu gitu loh. Jadi kita yang adakan. Dan kita bagaimana kita juga merangkum daripada kegiatan-kegiatan ini bisa bermanfaat bagi banyak jurusan tadi gitu, alumni jurusan. Oke, berarti kurang lebih adalah yang pertama dan utama sih networking ya yang bisa kita dapatkan gitu dari. Ya itu pertama gitu ya, dan kita juga bisa silaturahmi, dan kedua dari networking itu bisa punya banyak manfaat misalkan untuk bisnis, untuk kadang-kadang teman saya dulu ingat gitu loh ya, ada untuk nostalgia atau memori gitu ya. Banyak gitu ternyata. Nah kira-kira nih karena Mas Lukman ini menjabat sebagai ketua ya, ada kesulitan tersendiri nggak atau tantangan sebagai ketua Ikateknik, dan gimana caranya menghadapi tantangan yang ada gitu? Ya memang Ikateknik ini kan baru, ya kalau kesulitan ya sepanjang bahwa kita ada niat dan semangat, insya Allah itu bisa kita lewati. Dan kita berharap bahwa teknik ini memang betul-betul nanti, karena ini baru terbentuk ya, baru setahun lah gitu ya, setahun lebih lah gitu ya, bagaimana ini bisa menjadi merangkul daripada teman-teman IKA jurusan dan sekaligus bisa mengkolaborasikan dengan kampus, mengkolaborasikan dengan mahasiswa, bahkan mungkin juga ke depan bisa mengkolaborasikan dengan pemerintah dan juga industri gitu. Karena kita ingin juga industri ini kan punya peran besar di era ke depan gitu. Oke, apakah ada harapan khusus nih untuk Ikateknik selanjutnya dari Mas Firman secara personal? Ya tentu kan kita ingin bahwa anggota daripada Ikateknik yang alumni dari Undip, Fakultas Teknik, punya manfaat yang besar buat kampus, buat negeri kita gitu ya. Dan tentu kita bagaimana bisa mengkolaborasikan daripada teman-teman ini untuk kampus, untuk bangsa dan negara, dan untuk masyarakat. Oke, berarti manfaat yang luas gitu ya, tidak hanya untuk alumni Undip saja, tapi juga untuk masyarakat secara luas gitu ya Mas ya. Nah itu sih. Nah sebelum kita closing podcast episode kali ini, ada satu fun fact nih viewers. Jadi Mas Lukman ini sudah lama kita undang di podcast Ikatek Site ini, tapi punya satu syarat, hostnya itu harus perempuan. Nah kira-kira kenapa nih Mas?
Ya sebetulnya kan saya termasuk penggagas daripada podcast di teknik sipil ini ya. Nah waktu itu saya menyarankan hostnya itu cewek lah, okay. mahasiswa cewek, mau mahasiswa dari jurusan fakultas lain silakan aja. Okay. Sehingga bagaimana bisa mengisi dan bagaimana bisa memancing tamu-tamunya dengan senyum, dengan pertanyaan yang gitu. Menarik dan tentu bisa memberikan penjelasan yang lebih clear gitu ya. Jadi itu aja. Berarti cocok nih saya ya masuk kategori, masuk ini ya requirement-nya gitu ya, perempuan gitu kan. Sayang aja udah gak jadi mahasiswa gitu. Gitu. Oke. Jadi gitu salah satu fun fact-nya kali ini episode yang sangat informatif ya tentang IK Teknik buat viewers di sana yang alumni Undip maupun teknik itu secara spesial mungkin bisa memberikan manfaat tambahan gitu bahwa kita punya IK Teknik ya di Undip ini gitu. Untuk Mas Lukman terima kasih sudah hadir dalam episode kali ini gitu. Nah mungkin tadi sempat dibahas tentang IK Techsite di episode selanjutnya ya kita mungkin ya Mas bisa bahas tentang podcast IK Techsite ini. Boleh nih ditunggu nih pokoknya ya di episode selanjutnya. Baik terima kasih atas informasinya. Sampai bertemu di podcast IK Techsite berikutnya. IK Techsite, inspiring new insight.